sini. Ku percaya ada bagiku, ada bagiku. Kau usah ku takut, kau sertaku. Kau usah ku bimbang, kau di dalamku. Kau usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, oh, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, ku nyanyi haleluya, haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sungguh kau hebat, oh, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sungguh kau hebat, oh, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, hidupku, oh, haleluya, oh, haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih buat segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami boleh ada di dalam rumah-Mu, semua hanya karena kasih anugerah-Mu. Layakan seluruh kehidupan kami ketika kami boleh datang menghadap tata hadirat-Mu yang kudus. Perkenankan kami untuk boleh memuji, menyembah, serta mengagungkan nama-Mu. Dan biarlah Tuhan, setiap pujian penyembahan yang boleh kami naikkan ke hadirat-Mu, boleh menyukakan hati-Mu, boleh menyenangkan hati-Mu. Kau memberkati, melawati seluruh kehidupan kami, setiap jemaat-jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini, bahkan jemaat-jemaat Tuhan yang hadir, yang mengikuti ibadah melalui live streaming di rumah masing-masing. Engkau memberkati kami semua. Terima kasih Bapa yang baik, pada pagi hari ini Tuhan, kami akan lebih lagi mempermuliakan nama-Mu. Kami serahkan jalannya ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan lebih lagi memuliakan nama Tuhan. Kita mengangkat pujian kita kepada Tuhan. Saat ini ku datang lagi.
Ku angkat tanganku, ku puji namamu, Yesus, ku sembah Kau Tuhan. Hari-hari telah ku lalui, hari-hari telah ku lalui. Bersamamu Tuhan, ku rasa bahagia. Peganglah tanganku, jalanku, Yesus Kau. Haleluya, haleluya, sorak hosana. Haleluya, glory bagimu. Haleluya, haleluya, sorak hosana. Terpujilah hari-hari lalu, hari aku lalui. Bersamamu Tuhan, ku rasa bahagia. Peganglah tanganku, tunjuklah jalanku, Yesus, Kaulah segalanya. Haleluya, haleluya, sorak hosana. Haleluya, glory bagimu. Haleluya, sorak hosana. Terpujilah namamu. Haleluya, haleluya, sorak hosana. Haleluya, glory bagimu. Haleluya, sorak hosana. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita akan lebih lagi mempermuliakan nama Tuhan. Kita mengatakan pengharapanku hanya Yesus saja. Pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Dia gembala, dia gembala jiwaku yang sungguh. Yesus, dia harapanku, pengharapanku, pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Dia gembala, dia gembala jiwaku yang sungguh. Yesus, dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus harapan jiwaku. Lepas dosaku, dia pohon selamat, dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus, dia harapanku. Kita akan punya oleh rawan. Pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Dia gembala
Gembala jiwaku yang sungguh, Yesus dia harapanku. Yesus harapan jiwaku, Yesus harapan jiwaku, Yesus melepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku, Yesus dia harapanku, Yesus dia harapanku, Yesus dia harapanku, Yesus dia harapanku, Yesus dia harapanku. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita tetap bangkit berdiri. Kita akan siapkan hati kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Selidiki hatiku. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hati, apakah ku Yesus yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Aku lihat wajahmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Aku lihat wajahmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku setia. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia.
Engkau Tuhan. Pagi hari ini kami bersyukur buat pertolongan pemeliharaan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur buat kasih-Mu, kami bersyukur buat anugerah keselamatan yang Tuhan masih percayakan dalam setiap kehidupan kami. Biarlah kami sebagai umat-umat-Mu selalu setia mengiring dan melayani Engkau Tuhan. Pagi hari ini kami sudah memuji, mempermuliakan nama-Mu Bapa. Tiba saatnya Engkau memberkati kami, memperlengkapi kami dengan firman-Mu. Memberkati hamba-Mu, kuduskan hamba-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu dengan kuat kuasa roh-Mu Bapa. Biarlah ketika hamba-Mu melayani, hamba-Mu menyampaikan firman-Mu Tuhan. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Kami terlebih umat-umat-Mu Bapa siap mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah kami menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Damai sejahtera Allah menyertai kita sekalian. Pada pagi hari ini saya masih melanjutkan khotbah tentang ketaatan. Karena saudara, ketaatan ini sangat penting bagi kita sebagai umat-umat Tuhan ya. Saudara, pada pagi hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara semua melihat firman Tuhan dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru tentang keselamatan bagi orang-orang yang di luar Tuhan terlebih dahulu. Ya, jadi kenapa saya ingin sampaikan ini? Karena banyak kali kekristenan ya tidak menjadi berkat. Jadi saya berharap supaya jemaat di tempat ini benar-benar menjadi Kristen yang sungguh-sungguh. Haleluya. Haleluya. Ya, di akhir zaman kejahatan bertambah-tambah, dosa bertambah-tambah. Ya, tetapi saudara, ada banyak orang di dunia ini yang juga hari-hari ini lebih-lebih mencari Tuhan. Ya, jangan sampai kita yang terdahulu menjadi terkemudian. Ya, itu ya. Jadi itu dasar mengapa saya ingin menekankan tentang ketaatan ini. Kita lihat di dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 5, 2 Raja-Raja 5, mulai kita baca ayat ini saja terlebih dahulu, nanti saya jelaskan, enggak usah kita baca seluruhnya. Naaman, 2 Raja-Raja 5 mulai dari ayat 1 sampai 5 terlebih dahulu. Naaman, panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi sebab oleh dia, saya ulangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tawanan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman dan memberitahukan kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baiklah, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan emas 5.000 sikal dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Sampai di situ saja. Saudara tahu ceritanya, saudara tahu peristiwanya, ya. Naaman yang sakit kusta, ya. Jadi karena waktu perang dulu ada, sebenarnya orang Aram ini musuh Israel, saudara. Sering jadi musuh. Ya, sering jadi musuh. Tapi saudara lihat ya, Allah campur tangan terhadap orang yang menjadi musuh sekalipun.
Kalau orang itu, ya, pertama kita lihat tadi keadaan dari Naaman ini, dia seorang yang terpandang. Ya, ayat 1 katakan, Naaman panglima Raja Aram adalah seorang yang apa? Terpandang, orang yang terpandang, yang terkenal baik tentunya. Dia tidak kenal Tuhan. Ya. Kemudian dikatakan dia di hadapan Tuhannya itu sangat disayangi. Bayangkan seorang sakit kusta disayangi oleh raja. Saudara bisa bayangkan bagaimana karakter orang ini. Saya ingin bicara karakter pada pagi hari ini. Ya, sebab banyak kekristenan itu hanya KTP saja kekristenan, tetapi banyak yang mempermalukan nama Tuhan. Cuma sebenarnya kita tidak juga heran, ya, tidak juga perlu heran. Kenapa? Ya, bukan bela diri, tapi tidak perlu heran. Karena 12 murid Yesus, 1 tidak bertobat. 1/12. Bayangkan saudara. Siapa kita? Tapi jangan sampai kita yang menjadi orang yang seperti itu. Di dunia ini tetap ada penyaringan. Saya sudah sering katakan kepada saudara bahwa penampian itu hari-hari ini. Saya tidak ingin 1 jiwa pun dari jemaat di tempat ini terbuang. Amin. Amin. Kita sama-sama harus masuk surga. Ya. Jadi memang hari-hari ini harus perlu makanan keras buat jemaat-jemaat. Kalau tidak, ya, saya pernah katakan bahwa kita kadang-kadang seperti anak-anak sekolah. Kalau liburan itu senang dia. Kalau nggak ke gereja, nggak bisa kebaktian di gereja, senang dia. Ada yang senang kalau nggak bisa kebaktian? Ada juga, saudara. Mumpung ada COVID-19, nggak ke gereja, wah, bebas. Loh. Nah, ini model-model seperti itu, saudara. Sekolah dulu begitu. Waktu sekolah, kalau libur banget, aduh senang sekali, saudara. Saya bersyukur dulu dari kecil saya senang belajar. Sekolah itu senang saya. Tapi ada banyak teman juga yang libur gitu senang dia. Nah, saudara, mari kita mau belajar dari kehidupan ini. Bagaimana panglima ini, seorang yang panglima, ya, seorang yang terpandang, panglima, pangkatnya tinggi, jenderal, tapi sakit kusta, ya. Tapi saudara, dia orang yang terpandang, orang yang disayangi. Saudara mau menjadi orang yang disayangi? Disayangi Tuhan, disayangi keluarga, disayangi semua orang. Wah, itu luar biasa, saudara. Dan kemudian saudara di hadapan Tuhannya sangat disayangi sebab oleh Dia, ini yang saya terkesan dengan kalimat ini, oleh Dia, ya, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada Aram. Termasuk bangsa Israel pun dikalahkan, makanya bisa ditawan itu anak perempuan. Nah, saudara, keselamatan untuk perjanjian lama itu modelnya sentripetal. Kalau di SMU itu diajarkan tentang gaya ini, saudara. Jadi sentripetal itu dari luar ke pusat dia. Jadi gaya sentripetal, hukum Newton itu, saudara. Hukum gerak Newton, ya, di SMU pasti pernah belajar semua. Jadi dari luar masuk ke pusat, begitu. Keselamatan untuk perjanjian lama itu hanya bangsa Israel. Lainnya semua kafir. Seluruh bangsa di dunia ini di perjanjian lama itu kafir semua. Ya.
Tetapi saudara, kalau ada yang mau diselamatkan, mereka harus datang ke Israel. Nah itulah yang kita lihat di dalam perjanjian lama. Kalau perjanjian baru itu sentrifugal. Jadi keselamatan itu untuk seluruh dunia. Dari Israel keluar ke, Tuhan Yesus katakan, pergilah ke seluruh bumi, beritakan Injil, jadikan segala bangsa menjadi muridku. Itu sentrifugal. Nah saya akan kasih contoh-contoh nanti di dalam Alkitab bagaimana keselamatan itu masuk dari sentripetal, sistem sentripetal dan sentrifugal. Ya. Jadi yang contoh pertama ini kita lihat sentripetal dari bangsa Aram. Mau diselamatkan oleh Tuhan. Tapi saya ingin tekankan kepada saudara bahwa orang-orang yang tidak percaya pun, kalau mereka hidup benar, ya, kalau mereka taat kepada firman Tuhan, maka mereka diselamatkan. Nah, mungkin saya lebih baik langsung aja dulu ke situ, ya. Coba kita lihat di dalam perjanjian baru. Kisah Rasul pasal 10, saudara. Kisah Rasul pasal 10. Kalau saudara perhatikan Kisah Rasul pasal 10, di situ ada peristiwa bagaimana Kornelius, ya. Mungkin kita tidak bisa tidak baca ayat-ayat itu, tapi saya jelaskan per ayat kepada saudara makna dari per ayat. Jadi saudara, Kornelius ini seorang perwira. Sama aja, pangkatnya tinggi, perwira. Tapi dia perwira Romawi, saudara. Orang kafir juga, kalau masuk di perjanjian lama, orang kafir. Ya, tapi saudara, yang saya ingin tekankan pada pagi hari ini, jangan sampai orang Kristen kalah baik karakternya dengan orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Coba kita lihat karakter daripada Kornelius ini, saudara. Dalam ayat pertama dia seorang perwira. Ya, 1 Korintus pasal Kisah Rasul pasal 10. Ya, Kisah Rasul pasal 10. Coba saya akan tunjukkan beberapa ayat saja saudara, tapi kita lihat per ayat. 1 Korintus pasal 10, aku mau supaya Kisah Rasul kok saya 1 Korintus ya. Kisah Rasul pasal 10. Di Kaisaria saudara, luar negeri juga ini buat Israel. Ada seorang yang bernama Kornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Dia perwira, saudara. Dalam ayat 2 dikatakan dia hidup saleh. Nah, ini yang saya ingin tekankan. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya apa? Takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Ada anak-anak Tuhan yang tidak saleh. Ada anak-anak Tuhan yang malas berdoa. Ada anak-anak Tuhan bersama keluarganya yang tidak suka memberi. Tapi saudara lihat orang ini luar biasa sekali. Dalam satu penglihatan, tidak usah lanjut kepada ayat-ayatnya saja saudara. Nah, dia seorang yang pemurah, sosial, suka memberi. Ya. Kemudian dia saudara senantiasa berdoa kepada Allah. Nah, ayat selanjutnya saudara, ayat 22. Kalau saudara perhatikan ayat 22, ini dahsyat lagi saudara. Ayat 22. Kornelius, jawab mereka, Kornelius seorang perwira yang apa? Tulus hati. Dan apa? Takut akan Allah. Yang apa? Terkenal baik dia seluruh bangsa Yahudi. Telah menerima pernyataan Allah dengan perantaraan seorang malaikat kudus supaya mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang akan dikatakannya. Nah, ini sudah masuk di perjanjian baru saudara. Ini sudah main sentrifugal.
Petrus yang harus keluar ke rumah Kornelius. Petrus yang sudah bangsa Israel percaya sama Tuhan di perjanjian baru, itu sentrifugal. Tadi sentripetal. Naaman yang harus ke Israel. Sekarang Kornelius yang harus ke Italia. Ke Kaisaria. Ke Kaisaria, saudara. Jadi, nah, yang ingin saya tekankan, jangan sampai karakter orang-orang Kristen ini kalah dengan orang-orang yang tidak kenal Tuhan, orang-orang dunia. Karena keselamatan akan mengejar mereka. Tuhan akan beri keselamatan. Caranya, cara Tuhan. Kalau orang itu hidup benar, kalau orang itu cinta Tuhan, kalau orang itu rindu kepada Tuhan, Tuhan akan selamatkan mereka. Tapi yang saya ingin tekankan, jangan sampai orang Kristen yang sudah ada di dalam Tuhan kalah karakternya dengan orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Coba saudara lanjut lagi. Pasal ayat 22 ini dia tulus hati, takut akan Allah, terkenal baik, menerima pernyataan. Ayat 25, saudara. Kita lihat ayat-ayat ini. Saya kagum sekali melihat Kornelius ini. Dia belum kenal Tuhan loh, saudara. Ayat 25. Ketika Petrus masuk, datanglah Kornelius menyambutnya dan sambil tersungkur di depan kakinya, ia menyembah Petrus. Panglima, jenderal, perwira, datang sujud menyembah. Dia belum tahu siapa yang harus disembah, saudara. Tetapi saudara lihat kerendahan hati orang ini. Dia sujud tersungkur, dikatakan tersungkur di bawah kaki Petrus. Setelah Petrus datang, saudara, karena dia mendapat pernyataan, undang Petrus supaya dia memberitakan apa yang perlu kamu dengar. Tuhan berbicara melalui malaikat yang datang kepada Kornelius. Saudara, ayat 25 ini ya. Ayat 24 saudara perhatikan. Ya. Dan pada hari berikutnya sampailah mereka di Kaisaria. Petrus ini ya. Kornelius sedang menantikan mereka. Dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya untuk berkumpul. Saudara, bayangkan ya, Kornelius ini orang yang peduli kepada keselamatan keluarganya. Orang yang peduli kepada keselamatan saudara-saudaranya, kenalan-kenalannya, sahabat-sahabatnya. Bagaimana dengan orang-orang Kristen? Satu perbandingan yang harus kita pikirkan baik-baik. Bapak, Ibu, Saudara, dan dia belum kenal Tuhan. Belum mengenal Tuhan. Orang yang belum mengenal Tuhan bisa hidup seperti ini, itu hebat, saudara. Dan Tuhan akan ambil orang seperti itu. Tuhan akan selamatkan. Saya bersyukur, saudara. Kasih karunia Allah begitu besar buat saya. Saya juga orang kafir. Tidak kenal Tuhan. Keluarga pun tidak ada satupun orang Kristen. Gak ada satupun. Saya tidak mengatakan saya orang baik seperti mereka ini. Tapi kerinduan hati saya mengenal Tuhan itu begitu kuat. Karena saya tahu ada neraka, ada surga. Karena tahu bahwa apa yang saya anut selama ini, animisme, saudara, itu tidak membawa saya kepada keselamatan. Nah, saudara, tapi anugerah Tuhan menyelamatkan saya. Pagi hari ini, saudara perhatikan di dalam ayat-ayat yang kita sudah baca ini. Ini yang penekanan saya, tapi mereka akhirnya nanti taat, saudara. Kembali kepada Naaman. Saudara tahu peristiwanya. Bagaimana dia akhirnya nanti mendapat surat dan berangkat ke
Israel, berangkat ke Samaria. Ya. Nah, saudara, sampai di sana dia sampaikan surat dari Raja Aram kepada Raja Israel. Yoram pada waktu itu yang memerintah. Nah, saudara, sampai di sana rajanya ketakutan. Dia bilang, wah ini cari gara-gara ini. Masa saya masa bisa menyembuhkan. Dia bilang itu cari gara-gara supaya perang. Supaya kita diserbu. Dia koyakkan pakaiannya. Saudara, raja ketakutan luar biasa. Dia koyakkan pakaiannya. Tapi di sana ada Nabi Elisa. Dia katakan, suruh orang ini datang kemari. Nah, saudara, Naaman diantar ke tempat Elisa. Dari pintu rumahnya aja Elisa sudah tahu, dan kemudian dia bilang, kasih tahu sama Naaman. Enggak ketemu, saudara, kasih tahu aja sama dia. Nah, dia bilang, suruh mandi 7 kali di Sungai Yordan. Bapak Ibu Saudara, tahu ceritanya semua kan? Tapi saudara, penekanan di dalam ayat-ayat ini, apa yang saya ingin sampaikan pagi ini, 2 hal itu. Pertama, jangan sampai kita orang Kristen yang terdahulu menjadi terkemudian. Ya, Tuhan Yesus pernah katakan itu. Orang yang terdahulu menjadi terkemudian. Orang-orang Kristen tersingkir, digantikan oleh orang-orang baik yang di luar Tuhan itu. Jangan sampai. Haleluya. Haleluya. Saudara, kita harus jaga baik-baik. Nah, akhirnya saudara, waktu mereka sampai di sana, Naaman bilang, aduh ini orang ini kupikir tadi dia akan temui aku dan kemudian dia suruh begini-begini yang susah-susah. Tapi saudara, pulang aja kita, dia bilang sama pembantunya. Nah, lantas saudara, dia panas hatinya. Nah, tidak heran juga saudara, orang itu masih punya batas-batas kesabaran. Dia berpikir, tetapi seringkali kita juga seperti itu. Ya, apa yang kita inginkan itu maunya kita datangnya seperti yang kita mau, yang kita pikirkan, yang kita harapkan. Tapi saudara harus belajar bahwa cara Tuhan itu bukan cara saudara dan saya. Amin. Cara Tuhan menolong kita bukan seperti yang kita pikirkan, yang kita harapkan, yang kita dambakan. Ada cara-cara Tuhan yang tidak pernah kita pikirkan. Dan kadang-kadang aneh cara Tuhan itu. Bayangkan suruh nyelam aja di Sungai Yordan 7 kali. Apalagi Sungai Yordan kotor. Nah saudara, Naaman bilang, ayo kita pulang aja kalau begini nih. Tapi pembantunya bilang, Tuhan, kalau yang disuruh itu susah-susah, Tuhan kok mau lakukan? Ini cuma gampang aja. Aduh, cara Tuhan menolong kadang-kadang gampang sekali, saudara. Haleluya. Cara Tuhan menolong itu kadang-kadang gampang sekali. Cuma kita harus tahu caranya Tuhan. Kita harus belajar mengerti keadaannya Tuhan. Caranya Tuhan. Taat. Itu yang penting. Bayangkan caranya Tuhan menolong itu. Cuma celupkan aja 7 kali. Jebur sekali. Jebur 7 kali. Sembuh. Betul saudara. Dan ini Naaman. Hambanya bilang, ya masa Tuanku, apa sih payahnya? Apa sih payahnya lakukan firman Tuhan itu? Saudara, ya akhirnya Naaman pikir, iyalah sudah lakukan aja. Dan betul, pada saat dia mencelupkan mandi di Sungai Yordan 7 kali. Pertama, 2, ketiga, keempat belum apa-apa. Yang kelima belum apa-apa. Yang keenam juga belum apa-apa. Ketaatan. Ya, pada saat dia celupkan yang ke-7 kali. Maka tubuhnya sembuh total. Dan bahkan lebih bagus lagi dari kulit orang muda. Nah saudara-saudara, akhirnya dia diselamatkan. Saudara,
kalau saudara perhatikan ya, di dalam ayatnya yang ke 17 sampai 19, 2 Raja-Raja pasal apa itu, di situ dikatakan bahwa ya dia sembuh dan selamat. Penyakit kustanya hilang. Tetapi saudara pindah sama orang yang percaya. Pindah sama siapa? Gehasi, pembantunya Elisa. Karena apa? Karena orang ini berpikir, wah, karena Elisa nggak mau terima persembahan dari Naaman ini. Nah, Gehasi bilang, waduh, kalau gitu aku aja yang ngambil. Sembunyi-sembunyi dia datang sama Naaman. Dia bilang, wah ada tamu. Perlu ini minta, wah ambil aja. Oh, senang Naaman ngasih saudara. Nah akhirnya Elisa waktu dia datang ketemu Gehasi ketemu Elisa, dia bilang, waduh ngapain kamu begini? Aduh. Akhirnya pindah penyakit kustanya. Jangan sampai orang Kristen kena kusta karena dosa, ketamakan. Haleluya. Jauhkan hal-hal itu. Nah saudara, Kornelius. Kita kembali kepada Kornelius. Kalau Naaman dia taat, dia lakukan dia dapatkan keselamatan. Dan saudara, bukan hanya itu saja saudara. Dia menerima keselamatan itu dan dia berkata kepada Elisa, aku ini, ya dia perwira saudara, dia jenderal. Rajanya belum kenal Tuhan. Kalau raja nanti masuk ke kuilnya, dia menyembah, aku harus mengapit juga, aku harus berlutut di situ. Dia bilang, Tuhan kiranya ampuni aku. Dia bawa tanah dari Israel, dibawa ke Aram. Dan dia bilang, aku menyembah kepada Allah yang ada di Israel itu. Ya, sebab nggak ada Allah di dunia ini selain dari Allah Israel yang begitu hebat. Dan itu satu-satunya Allah. Wah luar biasa saudara. Orang tidak kenal Tuhan bisa menerima keselamatan karena latar belakang hidupnya seperti itu. Kembali kepada Kornelius tadi saudara. Dia seorang yang pangkat tinggi, perwira. Dia seorang yang saleh, dia seorang yang takut akan Allah. Dia hidup benar, dia dan seisi rumahnya takut akan Allah. Takut akan Allah itu apa? Membenci dosa. Takut akan Allah itu apa saudara? Tahu Allah hadir dalam setiap kehidupannya. Nah saudara, dia seorang yang sosial sekali. Membantu, memberi sedekah untuk umat-umat Tuhan. Kalau ada orang-orang yang suka membantu orang-orang Kristen. Orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Kalau sering membantu saudara. Saudara pikir Tuhan tidak bisa lihat. Bisa saja keselamatan itu datang kepada mereka. Itu yang kita harapkan juga. Tapi bukan orang Kristen, bukan suka begini. Begini. Amin. Amin. Kecuali memang tidak mampu, mau bagaimana lagi. Ya. Tuhan mengasihi orang yang enggak mampu. Kalau tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Justru anak Tuhanlah yang harus memberi. Karena kita ini satu tubuh. Satu tubuh. Tangan ini banyak sekali melayani. Ya, banyak sekali dia melayani karena dia memang bisa. Tapi saudara, ada hal-hal yang harus dilayani terus. Yang dilayani malah pun gak enak juga. Ya. Tapi itu bahagian. Gak ada itu pun gak bisa juga. Saudara, kalau pagi-pagi cawi harus pakai tangan ini. Gak enak ini. Bau. Harus cuci lagi pakai sabun. Tapi saudara pikir dubur itu perlu apa enggak? Kalau enggak ada itu saudara enggak bisa hidup. Mau itu. Jadi itulah tubuh. Orang percaya harus menyadari itu. Nah saudara, kita lihat bagaimana
Cornelius ini, dia sosialnya tinggi, senantiasa berdoa kepada Allah. Bagaimana dengan doa-doamu? Orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, bagaimana dengan doa-doamu? Apa kalah dengan Cornelius? Cornelius dia belum kenal Tuhan. Tapi dia berdoa kepada Allah. Dia merindukan Allah yang benar. Dia setia berdoa kepada Tuhan. Saudara, dia tulus hati. Ya, dia terkenal baik. Dan dia rendah hati. Dia punya kepedulian kepada keluarga. Keselamatan keluarga dia peduli, saudara. Dan kemudian dia mengamalkan kebenaran. Ayat 24. Tadi kita sudah baca ayat-ayat itu. Dahsyat, saudara. Dan tidak heran kalau semua doamu, ayat pasal 10 ayat 4 Tuhan katakan, semua doa dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah. Dan Allah mengingat engkau. Allah mengingat orang-orang dunia yang mempunyai karakter yang melebihi orang-orang Kristen. Tapi saudara, jangan sampai kita yang terdahulu. Markus 10 ayat 31. Di situ dikatakan, Tuhan Yesus katakan, Markus 10 ayat 31. Coba tampilkan ya. Kita lihat Markus 10 ayatnya yang ke-31. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Setia sampai ke akhir, saudara. Amin. Saul, anak Tuhan, percaya Tuhan, diberi kesempatan menjadi raja. Tapi saudara, dia tidak menghargai anugerah Tuhan. Dia tidak menghargai kasih karunia Tuhan. Akhirnya perang dengan orang Filistin, kalah. Dia kena panah. Dan dia katakan kepada pembantunya, tolong bunuh aku. Supaya jangan nanti aku dalam keadaan luka dipermain-mainkan oleh musuh. Pembantunya sungkan. Anak buahnya sungkan dan dia langsung jatuhkan dirinya ke pedang. Bunuh diri. Masuk neraka. Jangan sampai kasih karunia Allah yang begitu besar. Saudara, sekarang ini sudah sentrifugal. Sentripetal. Kita lihat bagaimana contoh dari panglima ini. Sentrifugal. Kita lihat Cornelius. Petrus yang datang ke sana. Dan seluruh isi rumahnya mendengar firman Tuhan. Dan Roh Kudus turun ke atas mereka. Mereka berkata-kata dalam berbagai-bagai bahasa. Dipimpin oleh Roh Allah. Dan Petrus bilang, kalau sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, mana mungkin bisa dihindarkan dari baptisan air. Dibaptis ke dalam air. Saudara, ada orang-orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus terlebih dahulu, baru dibaptis ke dalam air. Itulah Cornelius. Kenapa? Saudara lihat karakternya begitu luar biasa. Walaupun dia pangkat tinggi, dia rendah hati. Dia saleh, dia setia, dia takut akan Allah. Dia sosial, dia senantiasa berdoa kepada Tuhan. Dia tulus hati, dia terkenal baik. Dia menerima penyataan dari Allah, rendah hati. Punya kepedulian kepada keluarga, mengamalkan kebenaran. Dahsyat. Orang dunia seperti itu. Bagaimana dengan kita orang-orang percaya? Saudara, mari kita mau hidup benar di hadapan Tuhan. Amin. Nah, kita nyanyi-nyanyian tadi, mari. Pemain musik, selidiki aku, lihat hatiku, kita akan masuk dalam doa. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Kasih karunia Allah yang begitu besar untuk saudara dan saya. Jangan sampai diabaikan. Jangan seperti Saul. Kasih karunia Allah yang begitu besar untuk saudara dan saya. Kita sudah mengerti firman Allah. Sudah dengar firman Allah. Yang mendidik, mengajar kita hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kesucian. Hidup di dalam kehendak Allah. Berkenan kepada Allah. Mari, tambah hari kita tambah setia. Tambah hari tambah sungguh-sungguh dalam iring Tuhan. Selidiki aku. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu?
Yesus, Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Jemaat yang hadir di ruangan ini, kita berdiri. Jemaat yang ada di rumah, saudara datang dalam doa dengan sungguh-sungguh. Nyanyi kor ini bersama-sama. Aku sungguh mengasihi Yesus, yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan Tuhan yang begitu besar. Saudara dan saya sudah diselamatkan, dipimpin oleh Roh Kudus. Berjalanlah dalam kebenaran, hiduplah di dalam kehendak Allah. Jangan dikalahkan oleh orang-orang dunia sehingga bisa menjadi yang terkemudian. Aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Sekali lagi, telah kulihat. Lihatlah kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Lihatlah kemurahan Tuhan. Lihatlah anugerahnya. Tak pernah habis dalam hidup kita. Berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Terima kasih banyak Bapa dalam sorga. Pagi hari ini kami sudah mendengar firman-Mu. Kami melihat bahwa orang-orang yang tidak percaya, ada yang baik, ada yang bertumbuh, ada yang saleh, ada yang hidup benar, ada yang rindu kepada Tuhan, ada yang peduli kepada keluarga. Tuhan, jangan sampai kami orang-orang yang sudah diselamatkan tertinggal Tuhan, kalah dengan orang-orang yang akan diselamatkan oleh Tuhan. Engkau melihat hati, Engkau memandang ke seluruh bumi ya Tuhan. Engkau tahu siapa-siapa yang akan Tuhan selamatkan. Itu sebabnya jangan sampai kami yang sudah percaya seperti Saul yang sudah diberi kesempatan luar biasa menjadi seorang raja tetapi tidak taat. Biarlah kami taat dalam segala hal. Cornelius taat, Naaman taat sehingga disembuhkan dan diselamatkan. Mereka terima keselamatan daripada-Mu juga Tuhan. Terima kasih kami yang sudah diselamatkan. Biarlah setia sampai ke akhir. Hidup benar dan tetap berkenan di hadapan-Mu. Cari Tuhan senantiasa dalam hidup kami. Setia berdoa dan mengiring Engkau Tuhan. Terima kasih Roh Kudus menopang hidup dan pelayanan kami. Roh Kudus mengingatkan kami supaya kami tetap hidup berkenan di hadapan Bapa.
Terima kasih Tuhan, ini doa kami alaskan dengan penuh ucapan syukur atas kasih karunia-Mu yang besar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Saudara dengarkan pengumuman yang akan sampaikan Bu Esther. Tuhan, saya akan sampaikan pengumuman. Tetap saya ingatkan kembali untuk saudara mengikuti aturan-aturan ataupun tata tertib ibadah yang ada. Saya tidak bacakan, tapi saudara bisa lakukan itu supaya kita tetap aman, nyaman, dan terus dapat beribadah dengan baik. Kemudian satu hal yang akan saya sampaikan, saya ralat ya, minggu kemarin mungkin agak kacau, tapi untuk persembahan maju, saudara nanti bisa kelompok sini, kemudian kembali ke tempat duduk, tengah, kembali ke tempat duduk, sebelah sini juga, sebelah barat, kembali tempat duduk, baru persembahan kolektan kedua dijalankan. Setelah itu baru tutup di dalam doa untuk persembahan yang sudah kita berikan. Dan kalau saudara pulang, nanti pintu bisa dibuka, bisa cari pintu terdekat. Jadi jangan langsung gerumbul ya, kalau dari sini bisa cari pintu yang terdekat, supaya tetap jaga jarak, tidak bersentuhan satu dengan yang lain. Itu saja. Kemudian untuk pengumuman minggu depan, Kamis ibadah tengah minggu, jam 6 sore, tetap ada streaming, tapi saudara bisa hadir yang mau rindu, yang rindu hadir ya. Kita pergunakan waktu-waktu jam-jam ibadah untuk kita datang kepada Tuhan. Kemudian Jumat jam 6 sore ada doa secara streaming di tempat ini, dilanjut dengan doa malam setengah 9. Sabtu kaum muda remaja jam 6. Jam 6 ada ibadah di tempat ini. Saya lihat tadi malam sudah hadir karena memungkinkan tempat ini dipakai untuk kaum muda, jadi bisa hadir. Tapi streaming juga tetap ada. Kemudian Minggu jam 6 pagi, kemudian sekolah Minggu dan sore jam 4. Kemudian saya himbau kepada saudara tidak terlambat ya ibadah, karena ibadah kita tepat waktu. Misalnya pagi jam 6, kurang 10 sudah ada doa. Jadi kita pergunakan doa penyembahan, kemudian saudara bisa mengikuti pujian terlebih dahulu. Persembahan pujian kepada Tuhan, baru kita terima berkat-berkat firman Allah. Ya, jangan sampai saudara datang terlambat, tahu-tahu sudah firman Tuhan, eman-eman ya. Kemudian itu saja, nanti sekali lagi doakan yang berulang tahun bulan Juni. Oh ya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan tutup di dalam doa, sekaligus berdoa buat saudara-saudara kita yang berulang tahun dalam bulan Juni ini. Kami undang kita bangkit berdiri sekali lagi bersama-sama. Ya. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, bersyukur atas firman-Mu, dan kami berdoa buat saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam bulan Juni ini Tuhan. Ada yang sudah, sedang maupun yang akan datang. Tuhan, baik yang di rumah maupun yang hadir, Tuhan ulurkan tangan-Mu, jamah mereka, berkati mereka, sertai mereka Tuhan, pimpin mereka, supaya tetap setia dan menjadi berkat dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapak yang hadir pada kesempatan ini, sebentar akan pulang ke rumah masing-masing. Tuhan tibakan dengan selamat-Mu, sejahtera daripada-Mu Tuhan. Demikian juga yang di rumah-rumah, Tuhan berkati semuanya ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapak dalam sorga. Pada akhirnya saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah anugerah rahmat dari Allah Bapa kita di sorga. Berkat-berkat dan kasih sayang dari putranya yang tunggal Yesus Tuhan kita. Persekutuan, sukacita, damai sejahtera dari Allah Roh Kudus menyertai kita mulai pagi ini bahkan sampai selama-lamanya. Kita terima berkat-berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.